Halo guys, dan beberapa minggu terakhir ini, saya lagi nyobain Huawei Watch Buds. Ini smartwatch yang bakal dijual resmi di Indonesia. Sesuai namanya, Watch Buds. Ini smartwatch dari Huawei, tapi di dalamnya ada AirBuds TWS. Unik banget. Dulu saya sempat lihat konsep jam ini di internet, MKBHD juga ada bahas di podcast dia, dan pada bertanya-tanya. Jam ini cuma menang gimmick gak sih? AirBuds dalam smartwatch, kok campur-campur gitu? Desainnya maksa gak? Durability-nya gimana? Daya tahan baterainya gimana? Smartwatch-nya bagus gak? AirBuds-nya bagus gak? Banyak tanda tanya sih. Jadi let's go kita bahas satu-satu dah. Mulai dari konsepnya dulu. Enak gak sih, pakai smartwatch yang ada built-in TWS di dalamnya? Jawabannya, enak pakai banget. Makanya saya ngebuka video ini pakai 3 sketsa tadi ya, saking senengnya sama konsep gadget 2 in 1 kayak gini. Padahal awalnya saya agak remehin loh. Nyobain Watch Buds ini gara-gara penasaran aja, pingin lucu-lucuan aja gak ngarep banyak. Tapi setelah pakai seminggu 2 minggu 3 minggu, saya pakai kok betah ya. Kok enak ya, tiap butuh TWS, gak perlu ubek-ubek ransel lagi sampai kesel sendiri kan udah ready terus di tangan. Terus ada telepon masuk, gak usah buru-buru ambil TWS dulu, tinggal tekan satu tombol aja, TWS udah ready. Emang sih, resikonya sekali lupa kita bawa smartwatch ini, langsung auto sepaket lupa bawa TWS juga. Langsung mati gaya banget, tapi kayaknya kita lebih mudah inget buat pakai jam tangan ya daripada bawa TWS. Sama satu lagi, sejak pakai Huawei Watch Buds ini, gak ada kejadian zonk bawa TWS yang baterainya habis. Soalnya si AirBuds kan dicas pakai baterai smartwatch-nya tuh. Dan kalau baterai smartwatch habis, kita pasti cepat nyadarnya. Visualnya jelas, gelap-gelap. Jadi secara konsep, Huawei Watch Buds ini saya approve. Kalau Huawei udah serius, sistem yang awalnya kedengeran maksa gini, malah bisa jadi asik ya. Mereka matengin dulu semua bagian dari jam ini, mulai dari hardware sampai ke software, berasa bukan gadget generasi pertama dah. Misalnya dari desain, jam ini, kalau dilihat dari jauh, berasa gak ada bedanya sama smartwatch premium lain sih. Bodinya kebuat dari stainless steel, terus strapnya juga ada pilihan desain letter, atau karet. Di sisi kanan ada crown yang bisa diputer-puter, desain kacanya juga cakep. Bentuknya 3D glass yang ada lengkungan di pinggirnya, sama ada garis menit sama jam buat detailnya. Berasa kayak jam atau smartwatch biasa sih. Bedanya lebih ke dimensinya aja, yang rasanya lebih tebal dari kebanyakan jam standar. Karena ada muatan AirBuds tadi kan. Tapi tebelnya gak over sampai kelihatan aneh gimana, ini kalau mau dibandingin mirip sama Apple Watch Ultra lah, atau kalau mau dicari yang lebih klasik ketebalan itu kayak besok lah. Selama saya pakai, saya udah kayak ngetes-ngetes gitu ya Pak Aki jam ini di depan banyak orang, dan gak ada yang nanyain gimana. Saya juga pernah pakai jam ini kok di beberapa video unboxing, review, dan gak ada yang komen soal jamnya ini. Kayak jam biasa, tapi pas saya sok-sok buka bagian layarnya ini, wes semuanya pasti ngasih reaksi, apaan tuh? Kok jamnya lucu ya, kok bisa kayak Conan-Conan gitu? Cara akses AirBuds-nya juga gampang. Tinggal tekan satu tombol ini aja. Layarnya bakal langsung keangkat, dan di dalamnya udah ada sepasang AirBuds yang bisa langsung dipakai. Bentuk AirBuds-nya simple ya, silinder oktagon gini, bikin saya inget sama bentuk peluru, tapi ini segi 8, kalau peluru kan mulus ya. Yang kerennya, berat masing-masing AirBuds-nya cuma 4 gram doang loh. Padahal fitur di AirBuds ini gak kaleng-kaleng ya. Di dalamnya udah ketanem magnet biar bisa nempel mantep di dalam jamnya, masukin ke jamnya juga gak ada cara khusus, deketiin aja dari sisi manapun, dia bakal nempel sendiri. Cakep, terus gak usah takut kebalik kanan-kiri. Juga, soalnya AirBuds-nya ini bisa auto switch peran kanan-kiri, kita tinggal ngangguk aja, dia bakal kalibrasi sendiri. Makanya kalau kita perhatiin AirBuds-nya, nggak bakal ada tulisan L atau R karena semuanya bisa, dia bisa ganti peran, hebat. Kalau kita perhatiin detail di AirBuds-nya ini ada lubang mikrofon buat teleponan masing-masing, terus ada 2 ring silver juga, yang fungsinya sebagai receiver wireless charger dari si smartwatch. AirBuds-nya bisa kita kontrol pakai sentuhan, dan nyentuhnya gak harus neken si AirBuds ini ya. Kita bisa tap-tap daun telinga, atau tap bagian tragus. Tragus apaan? Tragus itu bagian telinga depan yang deket pipi ini nih, yang lumayan keras, biasanya kita tekan buat nutup telinga kalau ada suara terlalu kencang. Saya juga baru tahu namanya pas googling. Siapa bilang nonton gadgetin buat tahu teknologi doang? Ya sama-sama belajar. Buat kualitas suaranya sendiri, Huawei Watch Buds ini kira-kira selevel sama TWS 500 sampai sejuta lah. Ciri khas suaranya balance, gak ada frekuensi suara yang lebih dominan. Dia flat aja, mau bass, vokal, treble, netral. Enak buat denger segala macam musik. AirBuds-nya ini juga punya sistem aktif noise cancelling ya, tapi efeknya tipis-tipis, mungkin ngurangin bising 10-20% aja, ini adalah kualitas perekaman dari Huawei Watch Buds. Tapi ya fokus ke Buds-nya aja karena kalau buat ngerekam suara, sangat berfokus ke tusnya ya atau AirBuds-nya, kira-kira kayak gini.
Kalau dipakai buat teleponan atau buat ngerekam suara ya bisa dengar, ngulang-ngulang ya tapi intinya inilah suaranya. Masih soal noise cancelling, kita bisa aktifin fiturnya langsung dari jamnya ya. Ada optionnya, mau aktifin noise cancelling, atau mode biasa, atau mode awareness, gak harus lewat tap-tap reboots atau di HP, gak harus, di jamnya bisa. Di sini, kita juga bisa ngelihat berapa sisa baterai dari reboots. Mau lewat option, atau lewat watch face yang dirancang khusus buat jam ini lengkap. Kita bisa cari rebootsnya juga ala-ala Find My Phone, jadi kalau kita cari, rebootsnya bakal ngeluarin suara yang nadanya tinggi dalam volume maksimal ya. Jadi ada tipis-tipis kedengeran loh dari jauh. Kita juga bisa pilih equalizer langsung dari jamnya, kalau baterai jam kita lagi kritis, gak pengen dia ngecas reboots dulu, kita bisa aktifin mode power saving, ada pilihan. Integrasinya bagus banget, makanya di awal tadi saya ada bilang, kalau software Huawei WatchBuds ini nggak setengah-setengah ya. Dan ngomong-ngomong soal baterai, rebootsnya bisa di-play 3-4 jam sekali cas. Not bad buat reboots 4 gram doang. Sekali cas dari 0 ke 100, rebootsnya nyedot kurang lebih 20% baterai jam. Dan buat jam plus rebootsnya sendiri, pengalaman satu paketnya selama saya pakai dia bisa tahan seminggu, kalau pemakaian saya ya dari 100% di hari Senin tanggal 13 pagi, sampai Senin sore tanggal 20, dia sisa 9%. Tipikal pemakaian saya, notif aktif, kalau ada telepon masuk ke jamnya, always on saya matiin, denger TWS sambil aktifin tracking olahraga itu seminggu mungkin 4-5 jam, kadang nelpon bentar, dan saya gak pernah aktifin GPS. Pemakaian yang lumayan ringan sih. Kalau dari sisi smartwatch-nya sendiri, Huawei WatchBuds mirip kayak smartwatch Huawei premium lainnya, yang kayak GT3 gitu. Segala fitur udah ada, mulai dari 80 plus jenis olahraga, watch face yang beragam, bisa monitoring tidur, monitoring denyut jantung, stres, SEP02, latihan pernafasan, lengkap. Layarnya cakep, AMOLED 1,43 inci dengan kerapetan piksel di 326 piksel per inci, sistemnya smooth, gak ada patah-patahnya. Jamnya juga bisa dikonekin ke device lain selain punya Huawei, jadi nggak eksklusif. Mau Android, mau iOS, bisa semua. Buat detailnya mungkin bisa cek review smartwatch Huawei yang lain yang kami lebih fokus bahasnya, kayak Huawei GT3 ya, isinya mirip soalnya. Kecuali di sini kita masuk ke bagian yang harus dikompromiin tipe smartwatch 2 in 1 kayak gini. Huawei WatchBuds ini mirip kayak smartwatch pada umumnya, kecuali hubungannya sama air. Jam ini nggak ada rating ketahanan air apapun. Soalnya ada sistem buka tutup tadi, jadi kayak celahnya banyak lah. Jadi kurang cocok buat dipakai aktivitas kayak berenang atau aktivitas air lain lah. Kalau saya baca website Huawei, yang ada sertifikasi ketahanan air cuma si rebootsnya aja, IP54 yang tahan keringat, percikan air. Tapi bagian lain, sama sekali gak ada. Mereka juga kasih keterangan kalau produknya nggak ada garansi kerusakan air. Jamnya juga nggak ada built-in microphone, jadi kalau mau teleponan, harus pakai reboots. Dan satu lagi, kalau mau dicari kurangnya, tombol di sisi kanan ini, nggak bisa masukin input scrolling, jadi cuma bisa input tekan aja buat masuk ke daftar apps atau balik ke home. Itu aja sih, kompromi yang saya temuin. Paling gede itu di rating tahan airnya ya. Sisanya masih bisa dingertiin semua. Pengalaman positifnya kayak feel simple dan praktis yang dikasih Huawei WatchBuds ini, jauh lebih berasa buat saya pribadi, yang sering teledor lupa taruh TWS di mana, sering ubek-ubek tas buat cari, kadang beberapa kali saya kegep udah mau denger musik, siap olahraga TWS mati, gak ada baterai, mati gaya, di Huawei WatchBuds, gak ada lagi cerita kayak gitu. Mau angkat telepon juga cepat dengan kualitas suara yang bagus. Ini gadget yang bikin hidup lebih rapi lah. Saya suka. Buat harganya sendiri, saya belum dapetin info dari Huawei Indonesia. Kalau ngelihat kualitasnya, ini udah pasti harganya bakal lebih dari 5 juta sih. Kualitas TWS sejuta plus-plus, ditambah smartwatch 4 juta plus-plus, ditambah inovasi yang gak bisa ditemuin resmi di tempat lain. Bikin Huawei lumayan bebas matok harga buat Huawei WatchBuds ini. Semoga gak jauh-jauh dari 5-6 juta ya. Kalau udah 8-10 juta sih kepedean banget. Demikian pengalaman saya nyobain Huawei WatchBuds.